Kisah film horor trailer Amerika yang berjudul Conjuring 2 Unveiled Case dirangkum pada alur cerita film berikut ini. Plot berkisar tentang seorang wanita bernama Peggy yang memiliki 4 anak. Salah satu putrinya dirasuki oleh roh jahat yang dikenal sebagai The Nun. Mengingat hal ini, dia meminta bantuan dari penyelidik supranatural yang melihat aktivitas paranormal yang kuat di rumahnya. Kedua penyelidik ini kemudian berusaha keras untuk menyelamatkan gadis kecil yang kerasukan dan yang tidak begitu mudah karena jiwa jahat tidak mudah ditangkap, tetapi mereka mencoba yang terbaik. Namun sebelum lanjut, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat Nero. Ed Warren dan Lorraine Warren ditampilkan di awal film. Mereka sedang menyelidiki rumah untuk memberikan informasi kepada gereja. Saat menyelidikinya, ketika Lorraine mencoba menghubungi roh iblis jiwa seorang anak membawanya ke ruang bawah tanah. Lorraine pertama kali melihat biarawati iblis di cermin, dan ini membuatnya takut padanya. Dan setelahnya itu menunjukkan pemandangan kematian Ed, dan melihatnya Lorraine sangat ketakutan. Kemudian 4 saudara di sekolah ditampilkan. Janet adalah karakter utama cerita di antara mereka. Anak-anak ini akan pulang dan ibu mereka adalah Peggy yang mengasuh 4 anak secara mandiri. Karena suaminya meninggalkan mereka karena beberapa masalah pernikahan. Ibu mereka berada di bawah tanggung jawab yang besar karena ayah mereka tidak menafkahi mereka selama 3 bulan terakhir. Jadi Peggy dalam ketegangan meskipun dia biasa merawat anak-anaknya dan mengasuh mereka. Janet bermain dengan papan roh di malam hari dan juga meminta saudara perempuannya Margaret untuk menemaninya. Mereka berdua mengajukan pertanyaan dari jiwa di sana melalui papan roh ini, tapi tidak ada respon sama sekali. Janet juga bertanya akankah ayahnya kembali. Saat semua anggota keluarga sedang beristirahat pada pukul 1:04, Janet terbangun pada saat itu. Dia menemukan dirinya di ruang keluarga dan dia tidak dapat memahami bahwa bagaimana dia bisa datang ke sini. Seseorang mengetuk pintu Margaret yang sedang tidur di kamarnya. Tidak ada seorang pun ketika Margaret memeriksa dan membuka pintu dan Janet sampai di sana pada waktu itu. Dan Margaret berpikir bahwa Janet telah mengetuk pintu dan mengambil normal dan dia tertidur kembali. Kemudian lokasi Amerika Serikat ditampilkan di mana Ed dan Lorraine sedang berkonsultasi dengan dokter di acara televisi. Dokter itu menyalahkan Ed dan Lorraine dan menyebut mereka berpura-pura selama ini. Mendengar itu, Ed Warren menjadi geram dan pertunjukan berakhir di sini. Janet dan saudara laki-lakinya ditampilkan bermain dengan mainan penjahat. Kakaknya mencoba berbicara dengannya karena dia tidak bisa berbicara dengan jelas sampai saat ini. Pada malam hari ketika semua orang tertidur, kakaknya Billy pergi ke lantai dasar untuk minum air dari dapur. Dia memperhatikan 2 ayunan di luar rumah sambil minum air dan salah satu ayunan itu bergerak seperti ada orang di atasnya. Janet sedang berbicara dengan seorang yang memalingkan wajahnya ke sudut gelap di kamarnya. Margaret terbangun karenanya dan dia berbicara mengarahkan dirinya ke arah itu bahwa Anda harus meninggalkan rumah ini. Siapa kamu dan juga tinggalkan Billy. Dan pada pandangan pertama dia sendiri mulai berbicara dengan nada kasar bahwa kalian semua akan mati dan juga Billy.
pergi ke Janet dan Margaret menenangkannya saat dia tertidur dan dia juga tidur di tempat tidurnya. Teriakan Janet mendekati ranjang Margaret dan dia berkata, "Jauhi Billy dan tinggalkan kami sendiri." Margaret kesal pada Janet. Tiba-tiba suara lelaki tua terdengar di sudut yang sama dan berkata, "Tinggalkan rumahku sendirian dan pergi dari sini." Mendengarnya, Margaret sangat ketakutan dan dia tidak menemukan siapapun saat menyalakan lampu. Ada seseorang di kursi ruang keluarga saat Billy naik ke atas dan setelah minum air di dapur. Dan sebuah mainan tersandung kaki Billy. Dia memasukkannya ke dalam tenda bermain dengan kakinya. Tapi Billy mendengar suara seseorang dari tenda bermain itu ketika dia datang ke kamarnya. Dan ketika dia akan tertidur, mainan itu keluar dari kamarnya secara otomatis. Mengambil mainan itu, dia kembali memindahkannya ke tenda bermain, tapi itu dikembalikan lagi padanya. Billy menjadi ketakutan melihatnya dan pergi ke ibunya sambil berlari. Dia berkata kepada ibunya ada seseorang di tenda bermain. Namun tidak ada seorang pun saat ibunya memeriksa tenda bermain. Tapi Peggy segera mendengar suara seseorang dan bergerak ke bawah dan dia tercengang. Janet duduk di kursi berlengan dan Janet berkata kepada ibunya, dia mungkin datang ke sini sambil berjalan dan sambil tidur. Janet menderita suhu tinggi dan ibunya berkata kepadanya bahwa kamu tidak usah pergi ke sekolah besok karena kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan Janet sendirian di rumahnya keesokan harinya saat menonton televisi. Dan tiba-tiba saluran TV mulai berubah. Janet mengesampingkan remote control untuk mengatur saluran sesuai pilihannya. Tapi pergantian saluran kembali dimulai. Dan Janet juga tidak menemukan remote control saat dia memeriksanya. Panggilan dari ibu Janet diterima. Saat berbicara dengan ibunya, dia melihat bahwa remote control ada di kursi secara otomatis. Dia merasa ngeri melihatnya, dan dia langsung mengambil remote control dan mulai kembali menonton televisi. Sekarang sinyal saluran keluar. Saat menghubungkan sinyal TV, Janet memperhatikan seorang laki-laki tua duduk di kursi berlengan dan memegang remote control di tangannya. Berbalik, Janet tidak menemukan siapapun dan tiba-tiba remote control terjatuh. Janet kemudian sudah kesal. Kemudian lelaki tua itu berkata sambil berteriak di telinganya bahwa ini adalah rumahku dan pergilah. Dan Janet takut. Setelah itu Ed dan Lauren muncul dan Ed sedang membuat sebuah lukisan. Dan melihatnya, Lauren mengerti bahwa itu adalah biarawati iblis. Ed memberitahu Lauren tentang mimpi buruk malam terakhirnya. Dan biarawati iblis ini ada di pikirannya sejak saat itu. Jadi dia telah membuat lukisannya. Mendengarnya, Lauren berada di bawah tekanan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menangani kasus spiritual untuk beberapa waktu. Sebelum tidur, Janet mengikat dirinya dengan tempat tidur di malam hari agar dia tidak pergi kemanapun dalam tidurnya. Seseorang menjatuhkan Janet dari tempat tidurnya pada tengah malam dan membangunkannya. Dan pintunya diketuk. Pergi keluar, dia melihat kursi yang bergoyang sendirian. Janet yang ketakutan mengunci pintu masuk ke kamarnya dan mencoba untuk tidur, tapi pintu itu sendiri terbuka. Janet kemudian ketakutan dan mendengar suara orang berjalan saat seseorang bergerak ke arahnya dan seseorang menggigit bahunya dan mendekatinya. Akibatnya dia menjerit dan membangunkan Margaret. Pada saat yang sama, tempat tidur mereka mulai bergetar dengan kuat. Kedua gadis yang berlari pindah ke ibu mereka. Ketika Peggy datang ke kamar untuk memeriksanya, dia menemukan papan semangat itu. Melihatnya, dia menegur mereka berdua. Sementara itu sebuah meja kabinet menghalangi pintu dan bergerak ke depan. Sekarang semuanya takut. Mereka datang ke tetangga mereka dan meninggalkan rumah mereka. Peggy memberitahu tetangga tentang semua kejadian yang mereka hadapi. Dan mereka segera memanggil polisi dan polisi mendengar suara seseorang di dinding saat memeriksanya. Dan sebuah kursi terlihat bergerak
dan polisi menyarankan Peggy untuk mengambil bantuan dari gereja karena kasus ini tidak terkait dengan polisi. Kemudian, Lauren terlihat bersama putrinya dan dia memvisualisasikan biarawati iblis yang menakuti Lauren. Sambil bertanya padanya siapa dia, Lauren kemudian merobek ke halaman Alkitabnya dengan pena, dan Lauren kembali bertanya apa yang dia inginkan. Dan dia kembali menunjukkan pemandangan kematian Ed, dan keluar dari jarak pandang, dan Lauren pun merasa resah. Dan putrinya menyadarkannya. Seorang anggota kru TV berbicara dengan Peggy tentang wawancara Janet dan Margaret. Saat mewawancarai, ketika pewawancara meminta setan itu harus menghubungi kami jika ada. Kemudian suara Janet berubah menjadi orang tua. Orang tua itu berkata namanya Bill Wilkins. Dia kehilangan penglihatannya pada awalnya dan kemudian meninggal karena pendarahan otak di kursi. Dan dia juga mengatakan bahwa dia menyukai penderitaan keluarga Hudson dan semua kaget melihat semua ini. Setelah itu, pewawancara mendukung mereka dan mengambil insiden paranormal ini. Di sisi lain, salah satu pasangannya mengklaim bahwa Janet hanya berpura-pura. Beberapa saksi yang menceritakan kejadian paranormal juga dihadirkan saat wawancara. Peggy dan semua anaknya tidur di rumah tetangga pada malam hari, dan Janet sepenuhnya dirasuki oleh pria Crook. Ia ingin membunuh anak tetangga mereka, dan Janet benar-benar tersihir oleh pria Crook tersebut. Dan Janet jatuh kehilangan akal sehatnya. Di sini, satu fakta lagi terungkap bahwa ada juga roh pria Crook dengan pria tua itu. Sebelum Ed dan Lauren Warren, ayah memainkan ketukan di mana suara Janet telah direkam. Ketika mereka berdua mendengar suara ini, mereka juga percaya bahwa itu adalah suara orang tua. Dan kata ayah ini hanya suara gadis berusia 11 tahun. Dan dia berkata dia mengharapkan kunjungan dia di Inggris dan menyelesaikan masalah keluarga ini. Lauren tidak mau berurusan dengan kasus ini, jadi dia melarang Ed juga. Lauren memberitahu Ed bahwa iblis dari lukisan buatannya sebenarnya ada di dunia nyata, dan ternyata dia juga menghadapinya. Dia juga memberitahu Ed di mana saja dia melihat biarawati iblis tersebut. Dan visi kematian Ed juga ditunjukkan olehnya. Kemudian Ed memberikan pengertiannya dengan mengatakan bahwa sebuah keluarga membutuhkannya. Jadi mereka harus membantu mereka dan akhirnya Lauren pun menyetujuinya. Kemudian Ed dan Lauren Warren sampai di Inggris. Mengunjungi di rumah mereka, Peggy membimbing mereka menuju kamar Janet. Ada banyak salib yang menempel di dinding dan Peggy memberitahu Ed mereka telah mengaturnya untuk melemahkan kekuatan iblis. Terlepas dari hal-hal ini, suara terdengar dan Peggy kembali mengunci ruangan itu. Peggy juga menunjukkan kursi berlengan yang telah kami sebutkan berkali-kali. Sambil menangis, Janet memberitahu Lauren bahwa dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia berkata, "Saya dulu tidur di sekolah, tapi sekarang dia tidak pergi ke sekolah." Lauren bertanya kepada Janet tentang suara lelaki tua yang datang dari ruangan itu. Untuk menunjukkan bukti ke gereja, Janet duduk di kursi itu dan Lauren bersama Ed, dan mereka mencoba berkomunikasi dengan setan. Janet mengatakan kepada semuanya bahwa iblis tidak akan berbicara sampai mereka terus melihat di matanya. Jadi semua membalikkan wajah mereka. Kemudian Ed mengajukan pertanyaan dari roh itu dan dijawab olehnya. Roh itu menjawab bahwa dia datang untuk menemui keluarganya. Ed menunjukkan salib untuk menakut-nakuti itu. Itu mulai berteriak dan mengatakan, "Biarkan aku pergi dan selamatkan aku." Pada pandangan pertama, Janet dipulihkan dan membuang air dari mulutnya. Lauren mengatakan bahwa dia belum merasakan makhluk gaib itu.
Setelah terbangun di malam hari, Janet mendapati dirinya berada dalam posisi menggantung dengan langit-langit kamar. Dan iblis lelaki tua itu duduk di kursi berlengan yang ditempatkan di sini. Dan iblis itu menarik Janet dan dia pindah ke kamarnya. Dan semua salib tetap di ruangan itu dan mulai terbalik. Dan kemudian serangan iblis lelaki tua pada Janet membuatnya takut dan Peggy juga kehilangan tidurnya mendengar jeritan Janet. Dan dia bisa dengan mudah melihat iblis itu dan sementara itu Ed dan Lauren juga tiba di sana. Ed dan Lauren masuk ke kamar, membuka pintu dan menyelamatkan nyawanya. Setan lelaki tua itu belum melihat mereka, tetapi Lauren mengamati satu salib yang bergerak. Ed dan Lauren percaya pada keluarga ini, tetapi mereka masih belum melihat setan itu. Untuk itu mereka menyesuaikan kamera dan peralatan kamera lainnya di seluruh rumah sehingga mereka dapat merekam semua kejadian supernatural di dalamnya. Membantu Peggy, Ed mengunjungi ruang bawah tanah untuk memperbaiki mesin cuci mereka dan Ed mulai memperbaiki pipa air. Kemudian Peggy melihat bayangan bergerak ke arah Ed dan dia memberitahu Ed tentang hal itu. Tapi berbalik dia kemudian tidak menemukan siapapun. Segera iblis lelaki tua menyerang Peggy dengan menggigit tangannya. Di sisi lain, Janet melihat setan lain di dapur, dan Billy bergerak ke arahnya bertujuan untuk bertarung melawannya. Janet dengan tegas memperingatkannya tentang hal itu, dan Janet juga ada di sana. Tapi Janet sangat dikuasai olehnya dan kemudian semua sampai di sana mendengar jeritan anak-anak. Dan tiba-tiba makhluk misterius mulai melemparkan barang-barang rumah tangga ke sana kemari dan pintu dapur tertutup sendiri. Mendobrak pintu dapur, Ed mencari Janet dan Janet ditemukan di kabin yang dirasuki setan. Dan pembawa acara yang sama yang menganggapnya histeris dari Janet menunjukkan video kepada mereka semua, di mana Janet melempar barang-barang ke sana kemari. Jadi itu adalah bukti di depan mereka karena Janet berperilaku histeris. Peggy marah ketika wanita itu memanggilnya dengan histeris dan menyalahkannya. Dia meledek dan meminta semua orang untuk pergi, dan Ed dan Lauren pun juga pergi. Hanya tetangganya yang dulu percaya pada Peggy di antara mereka. Kemudian saudara Janet bertanya padanya mengapa dia bertindak seperti ini. Kemudian dia menjawab, roh iblis telah memintanya melakukan hal itu dan saudara Johnny bisa dibunuh jika dia tidak patuh. Ed dan Lauren tidak percaya pada semua insiden ini. Tapi mereka berpikir jika Janet harus membuat situasi menjadi histeris, lalu mengapa dia bertindak di ruangan tempat kamera dipasang. Data yang ditangkap itu dikumpulkan kembali oleh Ed dan mereka mendengar rekaman saat orang tua itu merasuki Janet. Kemudian dia menerima pesan dari dua suara yang direkam ulang. Ketika dia memainkan dua rekaman bersama-sama, maka pesannya selesai. Pesannya adalah dia tidak mengizinkan dia pergi. Sementara itu Lauren memvisualisasikan iblis lelaki tua itu duduk di kursi berlengan. Setan lelaki tua itu memberitahu Lauren bahwa dia datang ke sini untuk melihat keluarganya dan sekarang dia pergi. Dia bilang dia tidak mengizinkan saya pergi sekarang dan Janet juga disihir oleh iblis yang sama dan dia tidak akan meninggalkan Janet. Dia juga memberikan kepada Lauren petunjuk untuk menangkap iblis itu. Dan kemudian Lauren melihat biarawati iblis di belakang roh lelaki tua itu dan hidung Lauren berdarah saat dia keluar dari penglihatannya. Kemudian mereka berdua mengerti karena ada sesuatu yang salah dan mereka kembali ke rumah Peggy. Roh orang tua dan penjahat hanyalah pion, sehingga tidak ada yang bisa mencapai iblis yang sebenarnya sebagai biarawati iblis. Dan Janet kerasukan setan di rumahnya. Dan itu menyihirnya dan Janet melempar Margaret ke lantai dan melemparkannya ke udara dengan kekuatan setannya. Dan Peggy membawa anak-anaknya keluar. Saat dia bergerak ke dalam untuk mengambil Janet, pintu itu terkunci sendiri. Pada saat yang sama, Warren dan Ed
kemudian mencoba mendobrak pintu tetapi terkunci dengan kuat. Kemudian Ed mencoba masuk melalui jendela. Tapi sofa kemudian terbang menghalangi jendela yang datang dari ruangan itu. Tapi Ed harus menyelamatkan Janet sehingga dia pindah ke dalam melalui jalan belakang. Dan ketika Lauren mengikuti Ed di ruang bawah tanah, pintu itu juga terkunci. Lauren menghentikan Ed dengan mengatakan bahwa iblis itu kuat dan Ed tidak akan mampu menghadapi iblis itu sendirian. Tapi Ed masuk ke dalam dan mengabaikannya. Lauren menjadi kesal karena berpikir bahwa dia tidak akan masuk ke dalam bersama Ed. Di sisi lain, Ed mencoba memasuki ruangan itu melalui ruang bawah tanah. Sementara itu, sebuah pipa air menyembur ke mata Ed dan akibatnya matanya terluka dan membuat pandangannya kabur. Mendengar suara musik, dia bergerak ke arah itu dan ketika Ed melanjutkannya, dia menemukan tangan iblis di dinding. Dan saat itu Krogman persis berada di belakang Ed dan Ed tiba di ruang televisi. Dan Ed mendengar suara Jen dari lantai atas pada saat yang sama. Dan suara iblis juga terdengar. Kemudian Ed meminta iblis itu pergi sambil melepas salib di lehernya. Dan Lauren mengumpulkan semua ingatan yang berhubungan dengan iblis di sana. Lauren langsung mengetahui bahwa iblis juga telah memberitahu namanya kepadanya dan kekuatannya dapat dilemahkan dengan mengambil namanya di depannya. Dan itu juga bisa dimiliki. Dan dia juga ingat bahwa dia telah menulis nama biarawati iblis di Alkitabnya. Kemudian pencahayaan dari langit jatuh di pohon luar dan merusaknya. Dan pohon itu berbentuk seperti yang divisualisasikan Lauren. Selanjutnya, Ed sampai di lantai paling atas dan mencari Janet. Pria penjahat datang ke sana dan segera menyerang Ed, tetapi Ed menyelamatkan hidupnya. Dan kemudian Ed juga sampai di kamar Janet dan dia memperhatikan bahwa Janet telah sepenuhnya disihir oleh biarawati iblis itu. Tiba-tiba kaca jendela pecah dan Janet mencoba melompat dari jendela. Dan ada pohon runcing di sisi bawah dan Ed mengerahkan terlalu banyak untuk menghentikannya. Saat Janet hampir melompat, Ed menangkap tangannya, tapi Ed juga terjebak di sini. Mereka berdua mulai jatuh perlahan. Lauren juga mencapai ruangan itu. Dan dia memperhatikan biarawati iblis yang melakukan semua ini. Saat Lauren melanjutkannya dan ingin menyelamatkan Ed, biarawati iblis itu melempar Lauren dari kejauhan. Kemudian Lauren memintanya untuk kembali ke neraka dengan menyebut namanya Falak. Dan kekuatan biarawati iblis itu melemah secara bertahap dan itu harus kembali ke neraka. Dan kemudian Lauren menarik Ed dan Janet untuk membantu mereka. Dengan cara ini kedua nyawa diselamatkan. Semuanya menjadi rutinitasnya kembali saat biarawati iblis telah pergi dan yang terakhir kita melihat Janet bersama keluarganya. Peggy dan Janet memuaskan Ed dan Lauren yang datang ke sana dan film pun berakhir.